Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan Rudi Cahyo TV dalam rubrik Kata Rudi Cahyo. Hari ini kita akan membahas tentang kategori bersyukur. Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari selalu diliputi oleh keberkahan, oleh kenikmatan, tetapi juga mungkin sesekali kita menemukan berbagai rintangan, hambatan, kemalangan, ketidaknyamanan. Sayangnya, banyak orang mengabaikan berbagai kenikmatan. Kita bisa membuka mata, kita bisa bernafas, kita bisa makan, berjalan, bisa tidur dengan nyenyak. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, sekecil apapun itu, misalnya kita kesandung, mendapatkan musibah, kita kehilangan barang, itu langsung menjadi sesuatu yang gampang sekali untuk diekspos, menjadi ketidaknyamanan, dan muncullah kata-kata semacam waduh apes banget saya, waduh kenapa ini harus terjadi kepada saya. Dan itu semuanya seolah-olah kemudian menghanguskan, menghilangkan segala kenikmatan yang sudah kita miliki. Nah, sangat disayangkan kemudian. Karena apa? Karena dengan kita tidak mengakui seluruh kenikmatan yang kita miliki dan kemudian berorientasi memperhatikan segala ketidaknyamanan yang terjadi pada kita, maka pada saat itulah cikal bakal tidak bersyukur mulai muncul. Nah, tantangannya, karena sebenarnya ngomong-ngomong bersyukur dan tidak bersyukur ini, itu tidak hanya ngomong soal perbandingan antara kenikmatan dan ketidaknikmatan, tetapi juga ada tantangan yang membuat rasa bersyukur kita itu menjadi luntur. Tidak hanya kejadian di internal kita, tapi juga kejadian di luar diri kita itu sangat menguji rasa bersyukur kita. Selain kita menghilangkan atau mengabaikan kenyamanan dan kemudian lebih memperhatikan ketidaknyamanan, juga bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya eksternal, yaitu ketika kita membandingkan dengan kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain, kita membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain, rasa tidak bersyukur mulai menghantui kita, mulai muncul. Yang saya maksud kategori di sini itu adalah berbagai bentuk atau pola kita dalam bersyukur. Di dalam kategori-kategori tersebut itu ada level-level yang menentukan apakah kita berada di level yang rendah, tetap bersyukur tapi berada di level yang rendah, atau kita berada di level yang lebih tinggi rasa bersyukurnya. Nah, kita akan bahas nih satu persatu kategorinya. Tetap di sini. Oke, kita akan bahas kategorinya. Yang pertama adalah kategori mengabaikan atau pengabaian. Kategori mengabaikan ini bisa berada di level dasar atau di level rendah, juga bisa berada di level tinggi. Kategori yang berada di level dasar, yang berada di level rendah, ketika kita mengabaikan itu diawali oleh adanya perbandingan-perbandingan dengan orang lain. Jadi kita membandingkan lebih dulu baru mengabaikan. Jadi misalnya ketika ada teman kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan pengakuan, naik jabatan, membeli barang baru, kemudian dari situ kita berusaha untuk mengabaikan, karena ya sudahlah, orang lain biarin dapat barang baru, oh ya sudahlah orang lain mendapatkan pengakuan. Kita berusaha untuk mengabaikan, bertolak dari adanya kenikmatan yang diperoleh orang lain. Jadi tetap ada upaya membandingkan di situ. Itu pengabaian dalam level yang lebih rendah. Bagaimana dengan bersyukur dengan menggunakan pengabaian tapi dengan level yang lebih tinggi? Ya, kita mengabaikan itu tidak didahului oleh membandingkan. Ya sudah, orang lain mendapatkan kenikmatan, orang lain mendapatkan jabatan, pengakuan, prestasi, ya sudah, tidak berpengaruh buat kita gitu. Kita tetap fokus, concern kepada diri kita, kenikmatan yang kita miliki, prestasi yang bisa kita raih, kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita capai. Kita fokus di situ. Jadi kita fokus pada internal kita dan tidak terpengaruh oleh apa yang sudah dimiliki oleh orang lain. Itu lebih tinggi. Jadi ini di kategori yang pertama, yaitu kategori pengabaian. Yang kedua adalah kategori membandingkan. Jadi membandingkan itu sendiri bisa masuk di kategori dalam bersyukur. Jadi bisa masuk level rendah, bisa masuk level tinggi.
Jadi kalau di level rendah kita tetap membandingkan, tapi bertolak dari membandingkan itu kita akan berusaha untuk mencapai prestasi, memperoleh hal yang sama. Jadi kita tidak didasari oleh rasa iri yang menggerogoti kita dalam tataran yang negatif, tetapi kita berusaha untuk memperoleh capaian yang sama. Artinya ketika orang lain itu bisa, kita juga bisa dong. Nah seperti itu. Artinya di sisi itu sebenarnya kita itu sedang bersyukur bahwa setiap orang itu dikaruniai oleh kemampuan dan cara masing-masing untuk mencapai itu. Jadi oke lah, teman kita, orang lain itu mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu, ya sudah, karena itu ada upaya yang dia lakukan, ada ketekunan yang dia lakukan, ada kerja yang dia lakukan. Nah kita bisa menempuh cara lain untuk memperoleh hal-hal yang serupa itu ya. Tapi ini masih di level yang rendah. Jadi artinya ini memang tetap bersyukur. Artinya mensyukuri bahwa setiap orang punya cara, punya kekuatan masing-masing untuk mencapai hal yang sama ya, gitu. Nah di level yang tinggi adalah membandingkan dan kemudian kita tetap merasa situasi tersebut adalah situasi yang nyaman atau tetap senang dengan capaian-capaian orang lain itu. Jadi kita baik kita terpacu untuk ikut mencapainya atau tidak ikut mencapainya, ya kita merasa senang dengan capaian orang itu. Kita merasa ikut bangga, ikut merasa bangga, ikut merasa senang, ikut mengucapkan selamat dengan hati kita yang tulus. Artinya itu di level yang lebih tinggi dalam taraf membandingkan. Terlepas kemudian apakah kita akan berusaha mencapainya atau tidak, itu urusan lain ya. Itu tidak menjadi pemicu, tetapi yang jelas kita ikut merasa senang dengan itu. Nah itu. Kategori yang ketiga adalah kategori berbagi atau kategori kompensasi. Di kategori kompensasi ini levelnya juga bisa rendah, bisa juga tinggi ya. Kategori kompensasi maksudnya adalah ketika kita mencari kompensasi dalam hal yang lain saat kita tahu bahwa orang lain itu mendapatkan kenikmatan atau keunggulan atau mendapatkan barang tertentu gitu ya. Kita berusaha mencari kompensasinya. Nah, kompensasinya ini bisa jadi ya kita berusaha menganggap bahwa ini seperti halnya ketika kita melindungi ego kita dan kemudian berusaha merilis perasaan-perasaan negatif dari membandingkan dengan orang lain. Level terendahnya adalah ketika kita tahu bahwa orang lain mendapatkan kenikmatan, kita itu orang yang berbeda, kita bisa melakukan hal yang lain gitu ya. Nah, kita berusaha untuk merilis, mengurangi perasaan-perasaan negatif terhadap situasi kenikmatan orang lain itu dengan ya kita melakukan kesenangan kita. Nah itu masih di level terendah. Kenapa? Karena itu untuk melindungi ego kita dan kemudian kita defense dengan melakukan hal yang berbeda. Bagaimana dengan level tertingginya untuk kategori kompensasi? Untuk level yang tertingginya, ketika kita tahu orang lain mendapatkan, maka kita punya alternatif cara untuk menikmati situasi tersebut dengan cara tidak mendapatkan, tapi dengan cara sebaliknya, dengan cara memberi. Ya. Artinya ini memang harus didahului oleh keyakinan bahwa semakin orang banyak memberi, berarti orang itu semakin menunjukkan bahwa dirinya itu punya banyak gitu ya. Tapi bukan berarti ini ngomong soal riak ya. Tapi tidak dalam tataran sosial, tapi dalam tataran ada di dalam diri kita. Jadi kita itu memegang dulu ini keyakinan bahwa ketika kita banyak memberi, berarti kita punya lebih. Ya, dengan begitu maka kita akan merasa level kita itu naik. Jadi kita akan merasakan bahwa harga diri kita itu tinggi. Karena apa? Karena berarti kita punya banyak gitu ketika kita memberi. Itu adalah level tinggi dalam kategori kompensasi. Nah itu dia 3 kategori bersyukur dengan level tinggi dan rendahnya di masing-masing kategori. Sekarang pertaruhannya ada pada kita. Apakah kita mau berada di level yang tinggi atau rendah. Jadi 3 kategori tersebut bisa kita lakukan semuanya, bisa kita pilih semuanya untuk menguatkan rasa bersyukur dan menjadikan itu kebiasaan. Hanya saja apakah kita mau pilih level yang rendah atau kita pilih level yang tertinggi. Tetapi dalam rangka untuk kita belajar menjadi ahli syukur atau orang yang bersyukur, maka kita bisa
pilih level manapun yang sesuai dengan kapasitas kita sekarang gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi bisa bersyukur atau menjadi ahli syukur? Di video selanjutnya saya akan membahas hal itu dengan cara yang make sense, cara yang mudah buat kita semuanya. Meskipun sebenarnya menjadi orang yang bersyukur itu nggak gampang, tapi saya akan coba berikan cara yang paling mudah. Ini dalam rangka juga saya belajar untuk menjadi orang yang bersyukur, sehingga berawal dari refleksi saya ini nanti teman-teman akan mendapatkan caranya. Meskipun itu juga berarti saya sedang belajar melakukannya. Oke, sampai ketemu lagi di Kata Rudi Cahyo yang akan datang. Semoga selalu menginspirasi untuk menjadi lebih baik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.